Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila khatib menaiki mimbar, maka kita dilarang berkata-kata satu dengan yang lainnya, baik itu perkataan manu isyarat dan lain sebagainya. Barang siapa berkata-kata, maka sia-sialah pada Jumatnya. Oleh karena itu, malah kita diam dan kita dengarkan apa-apa yang nanti disampaikan oleh khatib. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala ali tayyibin at-tahirin ar-rasidin wa radu anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan di siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat wal afiyah, sehingga seperti biasa kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini guna menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan amal ibadah di siang hari ini fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya hingga sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kewajiban khatib adalah berwasiat kepada para jamaah, tentu wabil khusus saya pribadi, marilah kita bersama-sama dengan bismillah nawaitu yang baik adalah meningkatkan kualitas iman kita, yaitu taqwallah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram, tahun baru Islam. Tepatnya 18 Muharram 1443 Hijriah bersamaan dengan 27 Agustus 2021 Masehi. Maka melalui mimbar yang mulia ini saya sengaja sejenak mengenang sejarah Islam, bagaimana terjadinya atau asal usul tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa terjadinya tahun baru Islam atau tahun Hijriah
ialah dengan adanya suatu peristiwa penting di dalam Islam, yakni peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, yaitu suatu peristiwa perjuangan puncak yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tentu dengan harapan baru, yaitu agar dapat melaksanakan perintah Allah dengan sesempurna mungkin. Karena melihat tujuan hijrah yang demikian suci dan menentukan itu, maka pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, peristiwa tersebut ditetapkanlah sebagai hitungan permulaan tahun baru Islam, yang hingga saat ini sudah ada 1442 tahun lamanya. Barulah kita hari ini masuki di tahun 1443 Hijriah. Hadirin rahimakumullah. Adapun asal usul terjadinya hijrah adalah karena pada saat itu kaum kafir Quraisy sedang kehilangan pertimbangan akal pikirannya, yang ketika itu mengetahui bahwa pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semakin berkurang. Meskipun sudah berbagai cara disakiti dan dianiaya, tapi apa yang terjadi? Justru semakin meluas dan bertambah banyak pengikutnya. Sehingga pada akhirnya pun mereka dengan sengaja akan membunuh pemimpin utamanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu hari mereka mengadakan rapat atau permusyawaratan terbatas yang bertempat di gedung Darun Nadwa, yaitu sebuah tempat permusyawaratan segala rupa perkara nasional. Dan dari sanalah orang-orang kafir Quraisy akhirnya rapat membuahkan hasil keputusan, antara lain, satu, Muhammad harus ditangkap dan dipenjarakan. Kedua, Muhammad harus diusir dari Makkah. Dan yang ketiga, Muhammad harus dibunuh. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa target utamanya adalah pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga macam tindakan makar inilah yang paling mendapat sambutan hangat dari orang-orang kafir Quraisy, adalah dengan sepakat bahwa alternatif yang ketiga inilah Muhammad harus dibunuh. Tetapi setelah disepakati bersama, timbul masalah baru. Ada salah seorang di antara mereka tidak setuju dengan alasan yang sangat masuk akal tentunya. Lalu bagaimana cara pembunuhan itu dilaksanakan? Sebab bagaimanapun juga keluarga Muhammad pasti akan menuntut bela atas kematiannya. Akhirnya apa? Situasi pun memanas. Timbul keraguan. Persengketaan semakin ramai. Akhirnya pemimpin orang-orang Quraisy, yaitu Abu Jahal, langsung mengambil tindakan dengan cara yang dianggap paling tepat. Pertama, masing-masing kabilah memilih seorang pemuda yang kuat dan berani membunuh Muhammad. Lalu yang kedua, seluruh kabilah harus bertanggung jawab terhadap kematian Muhammad. Namun rahasia itu pun akhirnya apa? Sampai pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat wahyu yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk
wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dalam kondisi yang kurang menguntungkan ini, banyak para sahabat yang meninggalkan kota Mekah, berlindung ke Habsyi dan Madinah. Tinggal Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Maka pada satu malam tanggal 4 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kerasulan Muhammad SAW, terjadi pengepungan atau blokade oleh pemuda-pemuda kafir di rumah Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang mengilhami baginda Nabi Muhammad SAW mengadakan siasat hijrah ke Yasrib. Sementara Ali bin Abi Thalib ditugaskan menunggu rumah, tidur di kamar Nabi. Abu Bakar menemani perjalanan Nabi SAW dan berlindung di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Kontak komunikasi antara Mekah dan Madinah, antara Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh putra Abu Bakar, yaitu Abdullah. Dan perbekalan makanan oleh putri Abu Bakar, yaitu Asmah. Pengiriman minuman susu perah oleh bujangan Abu Bakar, Amin bin Fuhairah, dengan menggembala kambing di depan Gua Sur. Sehingga peristiwa ini diliputlah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Maka sesungguhnya Allah telah menolong Muhammad, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Makkah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang. Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau berduka cita, sungguh Allah bersama kita. Kemudian Allah menumpahkan ketenangan dan ketentraman, dikuatkan bantuan tentara yang kamu tidak melihatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah keadaan tenang, maka orang-orang kafir telah meninggalkan kepungan. Nabi Muhammad berdua dengan Abu Bakar keluar dari Gua Sur menuju Yasrib. 3 mil jaraknya, tepat pada waktunya Abdullah bin Uraiqah tiba pula di tempat tersebut dengan membawa 2 ekor unta yang dipersiapkan untuk kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menuju Yasrib. Perjalanan tersebut ditempuh selama 8 hari dari tanggal 4 sampai dengan 12 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengenang peristiwa tersebut, setelah sampai di Kuba, Nabi mendirikan sebuah monumen perjuangan, yaitu berupa Masjid Kuba. Masjid yang didirikan berajaskan takwa. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum muslimin Yasrib yang dikenal sebagai kaum Ansor, Nabi disambut oleh mereka dengan gembira ria, oleh para seniman dengan nasyid yang terkenalnya itu. Tala'al badru alaina
min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama. Min saniyatil wada', dari saniyatil wada' atau yang mengajak kebaikan. Wajib syukru alaina, wajib bersyukur bagi kami. Mada'a lillahi da', selagi masih ada yang menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai yang terus kepada kami. Ji'ta bil amril muta', engkau datang membawa perintah untuk kami taati. Setelah Nabi menetap di Yasrib, kemudian nama kota ini digantilah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Madinah. Dan sering disebut Madinatun Nabawi, yang artinya kota kenabian, atau Madinatun Munawwarah, yaitu kota yang bersinar. Sebab dari kota inilah pusat pertama kali Islam berkembang, menjangkau keluar ke pelosok penjuru dunia hingga sampailah sekarang ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah selintas peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat untuk kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرائي والرائية واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.